Jumpa lagi dengan Review TV. Ya, laptop ini dijual dengan harga kisaran 19 sampai 28 jutaan. Tapi, ini adalah laptop dengan kemampuan yang bisa membuat kalian memperoleh kembali uang investasi yang dibayarkan untuk memperolehnya. Ya, si Acer Predator Helios 300 ini bisa diajak kerja untuk nyari duit. Jadi bukan hanya untuk buang-buang duit doang. Bonusnya bisa dipakai seru-seruan main game. Tentunya ini membuat video ini jadi kurang cocok buat kalian yang cepat baper dengan harganya ya. Ini cocoknya buat kalian yang emang ingin cari alat kerja atau kalian yang ingin mempelajari teknologi di balik si laptop yang satu ini. Yuk, kita cek dan pelajari apa yang disuguhkan Acer dalam Predator Helios 300 ini. Predator Helios 300 ini adalah laptop gaming kelas menengah dari Acer, menawarkan spesifikasi yang maksimal, powerful saat digunakan untuk gaming dan cocok untuk content creation juga. Dia memadukan GPU Nvidia GeForce RTX 2070 dengan Max-Q ya, dengan sebuah prosesor Intel Core generasi ke-10. Untuk spesifikasi dasar kita bisa lihat ini menggunakan Nvidia GeForce RTX 2070 with Max-Q design. Ya, ini pakai arsitektur Turing 12 nanometer, 2304 CUDA cores dengan 8GB GDDR6 VRAM, memori clocknya di 1353 MHz dan sementara itu base clocknya di 1050 MHz dengan boost clock di 1260 MHz. Menariknya, laptop ini memiliki software Predator Sense yang membuat dia bisa mengoverclock GPU ini dengan mudah. Ada 3 preset overclocking GPU pada Predator Sense. Ada normal, ada fast, ini base-nya di 1100 dengan boost di 1310 dan memory clock di 1360 ya. Lalu ada turbo, base-nya di 1150 naik lagi dikit, boost-nya di 1360 dengan memory clock di 1368 MHz. Nah, apakah itu membawa perubahan performa yang signifikan? Kita bahas di belakang nanti ya. Nah, GPU kelas RTX ini memiliki RT Core dan Tensor Core. Jadi, ini udah support real-time ray tracing dengan DLSS 2.0. Selain itu, GPU ini juga support berbagai fitur DirectX 12 Ultimate lainnya seperti DirectX Ray Tracing atau DXR, ada Variable Rate Shader atau VRS, dan ada Mesh Shading. Dan tentunya GPU ini juga yang nanti akan mengakselerasi aplikasi-aplikasi content creation kalian. Oke, dari sisi prosesor dia menggunakan Intel Core i7-10750H. Bukan berita baru di sini, tapi masih cukup mumpuni. Prosesor dengan 6 core 12 thread ini yang dilengkapi dengan Intel Smart Cache 12MB masih cukup mumpuni banget untuk gaming dan bahkan untuk content creation. Nah, kemudian untuk sisi RAM yang tersedia adalah 8GB DDR4 2933 SODIMM. Jadi bisa bisa di-upgrade ya. Sayangnya emang defaultnya adalah single channel, tapi ada 2 slot SODIMM. Jadi bisa di-upgrade sampai dengan 32GB. Nah, untuk unit yang kami terima ini konfigurasinya adalah 16GB atau dual channel 16GB. Ya, ini memang adalah konfigurasi yang kami rasa paling pas kalau kalian mau menggunakan si Predator yang satu ini. Ya, jangan pakai single channel lah, pakai dual channel 16GB minimum ya. Nah, untuk sisi SSD-nya dia menggunakan 1TB SSD PCIe NVMe dan terdapat 1 slot M.2 PCIe NVMe SSD tambahan. Masih bisa di-upgrade lagi laptop yang satu ini. Terdapat juga ruang dan konektor untuk nambah storage SATA 2,5 inci. Wow, luar biasa. Jadi bisa pakai 3 storage sekaligus kalau dibutuhkan. Content creator happy tentunya sama yang satu ini ya. Nah, dia juga masih memiliki Intel UHD Graphics ya, dari si prosesornya tuh nggak dimatiin. Jadi IGP ini masih aktif. Jadi akselerasi hardware spesial seperti QSV atau QuickSync itu bisa digunakan bersamaan dengan CUDA dari si Nvidia GeForce RTX 2070 with Max-Q design. Saat misalnya melakukan ekspor video Adobe Premiere misalnya ya, bisa kepakai. Atau kalau mau pakai OBS misalnya gaming dengan si RTX tapi streaming pakai QuickSync bisa. Oke, kita masuk ke bodinya. Form factor-nya adalah clamshell seperti laptop gaming pada umumnya. Untuk material ini metal, jadi kokoh banget waktu dipegang ya. Desainnya nih edgy banget memang nih, khas Predator banget. Identitasnya memang gaming sekali sih ya. Nah, ada logo Predator di bagian belakang yang outline-nya garis tepian itu menyala biru-biru kehijauan gitu ya. Tema Predator banget sih ya. Untuk warna ini adalah black atau hitam.
basic, polos, hitam. Dimensinya panjang 36,14 cm, lebar 25,4 cm dengan ketebalan hanya 2,29 cm. Bobotnya di kisaran 2,3 kg dengan charger 410 gram. Jadi kalau dibawa-bawa, totalnya hanya 2,7 kg. Untuk monster sekencang ini 2,7 kilo rasanya nggak terlalu berat, belum nyampe 3 kilo soalnya. Untuk display ini adalah panel IPS 15,6 inci. Ya, IPS bukan IPS like atau seperti IPS ya. Nah, ini adalah panel Full HD 1920x1080, refresh rate 240 Hz. Cocok ini untuk game tipe kompetitif yang biasanya butuh ratusan FPS gitu. Dan dia juga menggunakan 3 millisecond overdrive response time di layarnya. Nah, fitur overdrive ini dapat dihidupkan melalui software Predator Sense. Ini diklaim bisa meningkatkan response time layar hingga mencapai 3 milisecond. Untuk IPS emang agak susah nyampe 3 milisecond, tapi dia jadi bisa di sini ya. Untuk tingkat kecerahan asik banget buat yang ngedit-ngedit. Kenapa? Karena 300 nits. Jadi ini cukup terang dan dia sudah 100% sRGB. Jadi ya content creator happy lah harusnya ya. Layarnya itu menggunakan yang namanya Cine Crystal Display atau Cine Crystal Display. Ya, ini adalah istilahnya Acer untuk layar anti glare. Jadi pantulan-pantulannya nggak terlalu terasa di layar ini. Bingkai kanan kiri juga tergolong tipis, sementara bingkai atas emang agak tebal karena masih ada kamera di atasnya. Nggak ada masalah, yang penting ada isinya, jangan nggak ada isinya di atas ya. Untuk audio dia pakai dual stereo speaker by DTS di sini. Posisinya ada di sisi bawah kanan dan kiri laptop. Terdapat software DTS X Ultra untuk mengonfigurasi preset audio dan equalizer. Untuk kualitas suara lumayan menggelegar ya, tapi rasanya memang kualitasnya emang kayak di tune spesial buat gaming rasanya. Atau movies mungkin, ya rasanya seperti lebih ke arah situ ketimbang ke arah musik. Dari sisi konektor di kiri kita lihat ada satu Kensington lock, ada satu Ethernet port, ada dua USB 3.2 Gen 1 5 Gbps, lalu ada satu audio jack combo 3,5 mm. Sementara itu sisi kanan ada satu USB Type-C 3.2 Gen 2 yang 10 Gbps, ada satu USB 3.2 Gen 2 yang 10 Gbps lagi. Ini udah support fitur power off USB charging, jadi dapat digunakan untuk mengisi daya ke perangkat lain saat laptop kondisinya pun mati. Bisa. Lalu ada satu HDMI 2.0 di situ. Ada satu mini DisplayPort 1.4 juga di situ ya. Untuk konektivitas, laptop ini sudah menggunakan Killer Double Shot Pro yang memadukan kemampuan 2 chip killer networking. Ini agak gila sih sebetulnya ya. Jadi ada Killer Ethernet E2600 di situ dan ada Killer Wi-Fi 6 AX1650i juga di situ. Ini udah support multi-user MIMO dan Bluetooth versi 5.1. Saat terhubung ke Wi-Fi dan kabel Ethernet, Killer Double Shot Pro ini secara otomatis mampu mengalihkan data dengan prioritas tinggi ke jaringan yang lebih cepat dan stabil. Tentunya terdapat software Killer Control Center untuk mengoptimalkan konektivitas dari laptop yang satu ini ya. Untuk keyboard, ini layoutnya khas Acer Predator. Keycapsnya warnanya hitam dengan font putih. Terdapat semacam border pada tombol WASD dan tombol anak panah di situ ya. Jadi kalau border berwarna biru kehijau-hijauan nih ala Predator di sini ya. Nah, tombol powernya menyatu dengan layout keyboard tapi di pojok banget, pojok kanan atas banget. Lalu terdapat tombol khusus untuk meluncurkan software Predator Sense. Keyboard ini pakai backlit RGB dengan 4 zona warna, ada 4 tingkat kecerahan, ada pengaturan warna dengan tingkat kecerahan yang dapat diatur melalui software Predator Sense juga. Terdapat tombol turbo di bagian atas keyboard untuk mengaktifkan mode turbo secara langsung. Jadi kalau dipencet itu langsung jadi GPU-nya overclock ke turbo dan fan-nya langsung maksimum. Lalu untuk touchpad terletak center to spacebar. Ini menyenangkan sekali. Jadi dia nggak center ke body tapi ke spacebar ya. Jadi pas ngetik enak. Tidak terdapat tombol khusus klik kanan dan kiri dan ini juga touchpadnya udah support Windows Version Driver. Oke, kita langsung masuk ke pengujian performance. Pertama-tama kita lihat dulu software Predator Sense-nya ya. Laptop ini dilengkapi dengan software Predator Sense yang dapat digunakan untuk memonitor temperatur beberapa hardware. Lalu fan control bisa auto di sini. Terdapat tombol cool boost juga untuk meningkatkan putaran maksimum kipas saat mode auto. Lalu ada maximum fan control, ada custom juga di sini. Jadi pengguna bisa ngatur sendiri kecepatan kipasnya mau seperti apa. Kemudian ada GPU overclocking yang kita udah bahas di awal, ada normal, ada fast, ada turbo settingannya. Lalu ada pengaturan backlit keyboard juga di sini ya. Nah, semua pengujian dilakukan dengan kondisi GPU overclock ekstrim dengan fan control ke max. Jadi kita mau tahu performance maksimumnya seperti apa.
Oke, kita mulai dulu dengan Cinebench R15. Kita lihat bahwa berskor mencapai skor 1353 poin, di mana skor ini memang diharapkan dari sebuah Core i7 10750H. Tidak berlebihan dan tidak kurang di sini ya. Sustain performance-nya ada di kisaran 1280-1290 poin, di mana ini sebetulnya tergolong tinggi untuk Intel 6 core 12 thread di laptop gaming. Tampaknya Acer ini ngelakuin tuning performa prosesor yang baik banget ini, karena nggak banyak laptop lain ya yang pakai 6 core 12 thread pakai Intel yang bisa mendekati 1300 poin untuk sustain performance. Ini luar biasa, keren. Oke, kita langsung masuk aja ke pengujian video editing. Buat kalian content creator pasti nungguin yang satu ini ya. Kita pakai video kita yang 4K 60 2 menit 7 detik ya, kita edit dan kita ekspor, kita lihat seberapa cepat. Software only 15 menit 9 detik, ini bukan skor yang luar biasa, tapi dengan CUDA dia jadi 4 menit 19 detik. Apapun yang bisa mencapai 4 menitan di sini sudah tergolong hebat, karena ini adalah 4K 60, bukan 4K 30, bukan 4K 24, tapi 4K 60. Jadi ini ringan sih sebetulnya ya dijalankan ya. Jadi kalau mau ngedit video 4K bisa banget di sini. Lalu kalau videonya 1080p seperti apa? Kita masih menggunakan video yang sama. Kalau software only itu selesai render dalam 5 menit 19 detik, masih kurang hebat, tapi begitu kudanya hidup 1 menit 12 detik aja. Ya, ini memang kencang parah ya. Nggak ada masalah buat content creator yang mau ngedit video dengan laptop yang satu ini. Oke, mari kita masuk ke performance gaming ya. Terdapat 3 mode overclocking, jadi kita mau cek dulu performance-nya. Kalau kita pasang Firestrike, kita mau lihat berapa performance-nya ya. Kalau setting di normal, skornya adalah 18.114 poin. Sementara di fast kita dapat 19.290 poin. Lalu di turbo kita dapat 19.672 poin. Perubahan mode normal ke fast memberikan peningkatan performance di GPU atau di grafik sebesar 6,5%. Sementara itu normal ke turbo itu sekitar 8,6%. Jadi ngefek kalau kalian mau nguras performance sampai maksimum bisa pakai cara seperti ini. Oke, kita langsung masuk ke gaming test aja gimana. CSGO 1080p low kita dapat 210 sampai 320 fps. Ya, terbang luar biasa lah game yang satu ini ya. Lalu kemudian Dota 2 1080p fastest screen render di 100% kita dapat 118 sampai 140 fps. Dengan scene ringan bisa mencapai 180 fps. Ya, lagi-lagi terbang, game e-sport nggak ada masalah di sini. Kemudian untuk Shadow of the Tomb Raider, sebuah game AAA yang lumayan berat ya. 1080p highest ray tracing di medium 75 sampai 90 fps. Lagi-lagi bukan masalah di sini ya. Ya, ray tracing hidup pula di sini ya. Nah, kemudian Death Stranding, gimana Death Stranding? 1080p highest DLSS quality kita masih bisa dapat di atas 100 fps, 100 sampai 120 fps tepatnya. Ya, bahkan Death Stranding pun bukan masalah. Kemudian Assassin's Creed Valhalla yang luar biasa berat gimana? 1080p ultra high kita masih bisa dapat 50 sampai 70 fps. Tidak ada masalah. Lagi-lagi nggak ada masalah. Jadi laptop yang satu ini memang kalian kasih game apapun nggak ada masalah, ditelan sama dia. Oke, mari kita sekarang beralih ke kemampuan dari SSD-nya. Kita tes dengan Crystal Disk Mark, rate-nya ada di 3030 Mbps. Wow, kenceng dengan rate di 3064 Mbps. Wah, ini kenceng banget. Jadi SSD-nya super kenceng, baik read maupun write. Memang ini belum sampai 5000, tapi dapat 3000 read dan 3000 write. Itu luar biasa, kenceng banget, emang layak sekali. Kalau saya lihat harga dari laptop ini jadi rasanya murah ini kalau lihat SSD-nya kayak begini. Nah, lalu bagaimana kemampuannya untuk dipakai dengan baterai? Oke, kita tes dulu ya dengan brightness 50%, volume 25%, kita video playback. Gimana? 1080p video playback itu bisa sekitar 6 jam 5 menit. Ini menariknya sesuai dengan klaim di websitenya Acer, 6 jam. Jadi Acer bilang kalian bisa nonton video pakai ini selama 6 jam. Nice. Ini cukup wajar mengingat layarnya adalah layar 240Hz, bukan layar 60Hz. Jadi masih bisa 6 jam, oke banget. Lalu kalau main Dota 2 gimana? Dota 2 720p fastest selama 1 jam. Battery boost kalau kita off kan dia tersisa di 45% baterainya. Sementara itu kalau battery boostnya di on 60 fps, baterainya nyisa di 47%, hampir nggak ada bedanya ya. Jadi ya udahlah, memang udah cukup irit sih sebetulnya. Walaupun nggak hebat-hebat banget ya, paling nggak satu ronde bisa dimainkan tanpa nyolok ke listrik. Oke, lalu chargingnya seperti apa? Ya, tidak ada janji rapid charging, fast charging, quick charging, nggak ada. Tapi kita tes aja ya.
30 menit pertama kita dapat chargingnya itu mencapai 41%. Sementara itu yang menarik adalah untuk full dia hanya butuh 87 menit saja atau 1,5 jam kurang sedikit. Ini luar biasa karena biasanya untuk full butuh waktu 2 jam. Ini hanya 1,5 jam. Hey Acer, kalau kalian mau bilang ini super fast rapid charging, silahkan loh, kita nggak komplain. Ini kencang banget chargingnya, asik banget. Oke, mari kita beralih ke sistem pendingin ya. Sistem pendinginnya aktif dengan 4th Gen Aero Blade 3D Technology, katanya begitu. Ada 2 fan metal dengan bilah ultra thin dengan 59 bilah per kipas dengan bionic design setebal 0,1 mm. Ya, ada 3 heat pipe, satu arahnya ke CPU, satu ke GPU dan satu memanjang menghubungkan kipas kanan dan kipas kiri. Intake dari bawah lalu ada 4 lubang exhaust dari sisi kiri, kanan, belakang kiri, dan juga di belakang kanan. Nah, mari kita lihat suhunya gimana. Kita hajar dulu dengan Cinebench R15 looping 20 kali. Ini suhunya ada di kisaran 65-68 derajat Celcius ya. Di prosesor, spike awalnya di 73-75 derajat Celcius. Ini adem sih, ini adem. Ya, kalau kita stress test GPU-nya doang ya dengan Firestrike, kita lihat bahwa stabil di 63-65 derajat Celcius. Lagi-lagi ini dingin ini ya. Oke, kita hajar dua-duanya gimana? Kita pakai Assassin's Creed Valhalla 30 menit gameplay. CPU sempat spiking nih karena dihajar ke 85 derajat Celcius. Kemudian stabil di 63-65 derajat Celcius dan GPU-nya stabil di 67 derajat Celcius. Wow, ini sih dingin. Ini sih adem, hebat banget. Si Acer ini keren banget ya. Nah, untuk suhu permukaan seperti apa? Kita coba pakai Flare One ya. Di sini kita jalankan Assassin's Creed Valhalla 30 menit lagi gameplaynya. Kita lihat di area palm rest itu di 30 derajat Celcius. Kemudian keyboard di tengah kiri ASDW hingga tombol Y, H, dan N ini sekitar 28-35 derajat Celcius. Titik panas tuh ada di sekitar O, P, dan L ya, kisaran 40-45 derajat Celcius. Sementara area numpad itu udah balik sekitar 30-40 derajat Celcius lagi. Jadi adem. Ya luar biasa banget ya. Masih bisa mendinginkan performance yang tinggi ini, internalnya tidak panas juga. Asik banget lah pokoknya. Oke, masih banyak nanya harganya berapa? Tadi udah ngomong sekitar 19-28 ya. Untuk varian yang kita uji ini harganya adalah 28.999.000. Lalu ada varian lain yang speknya adalah Core i7 10750H, 8GB RAM, 512GB SSD, RTX 2060 dengan layar 144Hz. Itu ada di 19.999.000. Oh ya, jangan lupa ada promo Tis the Season to upgrade Nvidia GeForce Gaming Laptop dari Nvidia yang memberikan bonus Microsoft Office Home and Student 2019 senilai 1,8 juta. Ada headset gaming Predator Galea 311 senilai 750.000. Lalu ada merchandise t-shirt long sleeve selama persediaan masih ada. Dan garansinya untuk laptop yang satu ini juga panjang ya. 3 tahun termasuk spare part dan layanan. Kenceng di sini ya, support fitur-fitur ray tracing, DLSS, DX12 Ultimate ada di sini. Fitur overclocking GPU juga mantap banget, temperatur kerjanya oke sekali. Ya, ini rendah bahkan dibandingkan laptop gaming dengan prosesor apapun. Yes, ini rendah suhunya. Storage-nya kencang parah juga di sini ya. Opsi upgrade storage-nya berlimpah, bisa sampai 3 storage totalnya. Layar khas gaming tapi bisa dipakai buat content creation. Konektornya lengkap, pendinginannya oke banget. Bonus penjualannya juga berlimpah. Garansinya panjang, 3 tahun pakai spare part dan layanan perbaikan juga oke banget. Jadi akhirnya Predator Helios 300 ini adalah sebuah monster yang kencang dan multifungsi. Suhu kerjanya yang rendah itu membuat dia mudah diandalkan, baik untuk gaming berjam-jam, mengerjakan video 4K, bahkan pekerjaan 3D rendering sekalipun. Kalian yang mahasiswa jurusan animasi harusnya cocok banget juga sama si laptop ini, nggak cuma content creation doang ya. Sementara itu content creator berbasis video harusnya nyaman banget pakai laptop ini untuk kerja sehari-hari. Dan kalian bisa gaming dengan nyaman dan lancar banget tentunya. Saya Irfan, Jagat Review TV.